Majelis Talim Ibu-Ibu rekan Haja Lilis Suryani Damis penuh semangat memandangkan takbir bersama usai persidangan dengan harapan rekannya tersebut mendapatkan keadilan terkait pra-peradilan emas 18,73 kg. Di sisi lain, kuasa hukum Haja Lilis mengaku tidak puas dengan jawaban saksi ahli termohon dalam hal ini di Treskrim Polda Sulut lantaran dalam kesaksiannya dianggap lebih banyak berteori ketimbang kesubstansi atau inti keadilan. Gemuruh takbir dan nyanyian lagu berjudul Ibu Pertiwi penuh haru dan kompak dibawakan oleh puluhan majelis taklim ibu-ibu rekan semajelis Haja Lilis Suryani Damis. Takbir dan nyanyian ini bergema usai sidang pra-peradilan antara pihak Haja Lilis versus Ditreskrim Polda Sulut di Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 17 September 2024. Para ibu-ibu majelis taklim berharap Haja Lilis yang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi semoga secepatnya mendapatkan keadilan akan emasnya yang disita di Treskrim Polda Sulut yang kini sedang pra-peradilankan. Kami sebagai perempuan sangat merasakan apa yang dirasakan oleh Haja Lilis, maka kami memohon kepada hukum yang ada di Indonesia ini bisa memberikan keadilan kepada Haja Lilis dengan seadil-adilnya karena itu adalah hak beliau. Rasa sedih sih, maksudnya rasa empati, kesian dan rasa sayang karena beliau sama majelis talim dia support kalau seandainya setiap tahun itu dia suka kasih beri bantuan. Ibu kenal Ibu Lilis selama ini sosoknya seperti apa? Orang baik. Orang baik. Untuk masalah sosial mungkin membantu sesama. Iya, membantu sekali. Harapan Ibu dengan keadilan saat ini, pra-peradilan? Semoga Ibu Lilis menang. Semoga dapat keadilan yang sebaik-baiknya. Tidak ada yang bertele-tele. Sementara itu, kuasa hukum Haja Lilis Suryani, Dr. Santrawan Paparang SH MH MKN bersama Hanafi Saleh SH dan tim di sidang pra-peradilan di mana termohon dalam hal ini Sulut di Treskrim Polda Sulut menghadirkan saksi ahli yang dinilai jawabannya berbelat-belit dalam menjelaskan maupun menjawab pertanyaan dari pemohon. Bahkan dinilai lebih banyak berteori ketimbang kesubstansi atau masuk ke intisari pra-peradilan. Ya, ahli tadi muter sana muter sini. Kita tanya A, dia jawab B. Padahal kan maksud tujuan pertanyaan kami adalah harus ke substansi bukan berteori. Makanya ada pandangannya yang kami luruskan tadi. Coba dia pelintir pandangan dari Gustav Radbruch, dia bilang itu Lawrence and Friedman. Gua juga pengajar yang sama. Saya pengajar juga. Saya dosen hukum pidana di pasca sarjana. Makanya kami luruskan tadi dan dia akui dia salah. Itu aja dulu ya nilai. Jadi ada juga tambahan ya. Tadi kita sudah begitu banyak beradu argumentasi. Pada intinya bahwa ahli itu tidak jujur menyampaikan pendapat ahlinya secara teoritis. Menyembunyikan banyak. Dia banyak menyembunyikan untuk kepentingan teori yang baik dan sebenarnya di hadapan persidangan. Padahal tidak pas. Padahal tidak pas. Tidak cocok. Jadi kita tanyakan yang lain, kalau sudah menyangkut dengan kepentingan yang nyata-nyata diatur oleh ketentuan KUHP itu sendiri, dia menyatakan dia menghindar. Saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab, harus diteliti dulu gini. Padahal dia datang sebagai ahli itu semestinya dia sudah siap, sudah punya modal untuk mempelajari isi putusan yang lalu itu. Begitu. Oke? Pra-peradilan itu wajib dulu harus dilaksanakan. Makanya kalau teman-teman dengar tadi kami bicara tentang asas-asas penghormatan terhadap putusan pra-peradilan, dan ahli mengatakan pada prinsipnya, sekali lagi, putusan pra-peradilan wajib dilaksanakan lebih dahulu. Nah, kalau ada proses hukum yang baru dilaksanakan, tetapi putusan pra-peradilan belum dilaksanakan seutuhnya, sepenuhnya, maka kami mengatakan tadi di dalam penjabaran pertanyaan, ini bisa dikualifikasi contempt of court.
penghinaan terhadap badan peradilan. Kenapa? Karena ada asas yang atur untuk pra-peradilan. Pra-peradilan nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasasi, nggak bisa dilakukan upaya peninjauan kembali. Asasnya bunyi gini, res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim pra-peradilan hendaklah dianggap benar. Kenapa? Putusan sudah mengikat, wajib dulu dilaksanakan. Tapi teman-teman bisa lihat, pada kenyataannya ternyata pada tanggal 15 Juli 2024, begitu putusan pra-peradilan dibacakan belum dilaksanakan, tanggal 15 Juli 2024 pada waktu yang sama dibuat juga laporan informasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. Silakan dinilai. Sekali lagi, kami berdua dengan Pak Nafi dan tim penasihat hukum mampu membuktikan permohonan pra-peradilan kami. Masalah putusan bukan kewenangan kami, kewenangan dari hakim pra-peradilan. Apapun hasilnya sama-sama kita hormati. Itu dulu teman-teman dari Pak Hanafi, nanti tambahkan. Silakan Pak Hanafi. Jadi saya cuma menambahkan ya, mekanisme dalam suatu putusan pra-peradilan itu semestinya termohon harus mematuhi isi putusan itu lebih awal. Wajib. Dan wajib hukumnya. Jadi kalau perintah atau hukuman hakim pra-peradilan yang lalu itu menghukum termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, maka wajib hukumnya surat perintah penghentian penyidikan itu pada saat itu juga tanpa syarat apapun juga. Karena penekanan hakim dalam putusannya tanpa syarat apapun juga, tidak bisa ditafsirkan mesti tunggu si A, tunggu si B, mau ke sana, mau ke sini, itu tidak. Karena putusan hakim itulah yang wajib hukumnya untuk kita hargai, gitu, kita hormati. Jadi kalau itu belum diterbitkan, maka bagi kami haram hukumnya untuk dilakukan penyelidikan yang baru. Pembangkangan ini Pak? Menurut kami. Pembangkangan ini Pak? Ya, itu bisa dikategorikan sebagai pembangkangan sepanjang belum ada putusan atau apa yang dikatakan oleh rekan kami adalah contempt of court. Jadi itu. Jadi putusan pengadilan yang lalu itu belum diterbitkan, belum dilaksanakan, sudahlah dilaksanakan dalam pengertian eksekusi objek itu untuk dikembalikan. Administrasinya saja belum terpenuhi, belum dipenuhi oleh termohon selaku penyidik, tapi mereka sudah terbitkan. Jadi dalam hal ini harus dikatakan bahwa adanya laporan baru itu dalam kaitan dengan objek yang sama, cuma di simsalabimkan saja soal locus dan delikti dan tempus delikti itu harus dinyatakan adalah dualisme laporan. Adapun sidang putusan pra-peradilan rencananya akan digelar pada pukul 13 siang pada Rabu 18 September 2024 di Pengadilan Negeri Manado. Tim Liputan Info Sulawesi Utara News melaporkan. Itu keras, demikianlah bunyinya, namanya Lex Dura Secte Mendes Media.